Nata'iju husnul ahwal, bagusnya amalan, stabil. Di rumah dia sholat, di masjid dia sholat. Di rumah sholatnya lama, di masjid juga lama. Ada kebalikannya, kalau di masjid sholatnya lama, kalau di rumah sholatnya buru-buru. Berarti ahwalnya bermasalah nih. Kalau lagi ada komunitas dia bisa khusyuk, tapi kalau nggak ada komunitas dia nggak bisa khusyuk. Kebanyakan kita yang begini. Apa kata beliau? Kebagusan amalmu, kestabilan amalmu itu karena nata'iju husnul ahwal, karena buah dari bagusnya ahwal rohanimu. Apa ahwal rohani? Tidak ada riya, tidak ada ujub, tidak ada sombong. Udah 3 aja. Tidak ada riya, tidak ada ujub. Apa arti ujub? Saya kagum dengan diri saya sendiri. Kalau riya itu saya kagum dengan amal saya. Beda nggak? Itu beda ujub sama riya. Beradik kakak ya. Kalau riya, saya takjub dengan amal saya. Kalau ujub, takjub dengan diri. Sumber takjub itu kibir, sombong. Sikap dia disebut dengan takjub. Kalau dia tunjukkan kepada orang namanya takabbur. Takabbur itu sifatnya iblis. Maka orang yang bertakabbur, dia sudah jadi setan walaupun pakai serban. Ciri-ciri orang sombong gimana? Iblis itu rasis, Pak. Dia bicara asal usul. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Rabb, saya ini asal usul saya lebih mulia dari Adam. Saya dari api, Adam dari tanah. Maka siapa saja dari antara yang hadir ini merasa sukunya lebih baik dari suku yang lain, itu iblis di dalam dirinya, maka dia jadi setan. Siapa yang merasa amalnya lebih utama dari yang lain, iblis itu dulu diizinkan ibadah per langit, naik langit 1, langit 2, langit 3, sampai kemudian diizinkan Allah memimpin ibadah di langit ke-7. Di langit ke-7 kan ada Ka'bah, Pak. Ka'bah putih namanya. Ya, Al-Baitul Ma'mur disebut di Quran. Yang di bawah kan Baitullah. Di atas namanya Al-Baitul Ma'mur. Sebenarnya di beberapa riwayat langit ke-4 itu juga ada Baitul Arwah. Cuma riwayatnya tidak terlalu sharih ya. Yang paling sahih di Bukhari Muslim, di bumi lalu ada di langit ke-7. Nabi Ibrahim lagi di sono, Pak. Nabi Ibrahim lagi di sana. Maka kalau ada orang ngaku naik ke langit nggak ketemu Nabi Ibrahim di langit ke-7, bohong dia. Ya. Banyak ya, ada beberapa tokoh-tokoh spiritual belagu ngomong, saya nyantri di langit sekian tahun. Cek aja, ketemu nggak ente sama Nabi Adam di langit pertama? Ketemu nggak ente sama Nabi Isa di langit kedua? Kalau nggak, halu. Banyak orang halu itu hari ini. Serban bukan jaminan orang punya tingkatan tinggi. Kan nggak ada hadis sahih mengenai keutamaan serban orang yang tinggi. Tapi kalau habaib emang disunnahkan pakai serban, Pak, supaya tidak salah lihat, terutama kalau dia guru. Begitu dalam fatwa ulama-ulama Hadramaut. Jadi jangan suuzon juga kalau ada habaib pakai serban, ya. Itu dia lagi jaga nasabnya itu. Perintah dari guru-gurunya di Hadramaut, ya. Amal yang sempurna, amal yang ideal muncul karena ruhani yang bening, ya. Ruhani yang bening itu minat tahaqquq fi maqamil inzal, ya. Itu hadiah, buah daripada tahakkuk. Apa arti tahakkuk? Usaha untuk istiqomah menapaki jalan-jalan ruhani. Jadi kalau berguru sama seorang syekh, jangan lihat dia hari ini, lihat dia yang masa lalu. Karena syekh itu sekarang kayak Imam Malik tadi. Imam Malik itu setiap malam mimpi ketemu Nabi, Pak. Mabitu lailan illa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku tertidur
kecuali aku memandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Imam Malik. Ada kita yang begitu? Nah, itu baru benar tuh. Itu layak dijadiin guru. Bisa berkoneksi dengan Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah rahasia. Mursyid itu ruhaninya nyambung dengan Nabi. Ini jadi mursyid, mimpi ketemu Nabi aja belum. Jadi wakil talqin, mimpi ketemu Nabi aja belum, apalagi ketemu secara ruhani. Banyak Pak fakta-fakta begitu hari ini. Tapi mau gimana lagi, ini zaman sudah begini. Zaman sudah begini. Jadi pinter-pinter saja berguru, ya. Kolbu kalau sudah dilatih, apa makom pertama latihan kolbu? Latihan tobat. Itu awalnya. Jadi orang ini dia sudah bertahun-tahun dia tobat. Itu sebabnya para masyaikh kita dulu punya amalan namanya sholat sunnah tobat. Dibid'ahkan lagi sama kawan kita, ya. Nggak paham juga dia. Atau minimal kalamnya kalam tobat. Nah, tobat ini kan dibagi lagi, Pak. Ada tobat orang awam dari dosa yang zahir. Kalau tobat anak-anak salah minum, ya. Kalau lagi puasa begini anak-anak gimana? Terganggu gitu sama makanan. Terganggu gitu kalau ada anak kecil yang lain di bawah dia yang berbuka. Nih saya mau tanya nih Pak, kalau ada di sini orang buka restoran, buka, Bapak terganggu nggak? Terus perlu ditutup nggak? Serius loh ya? Ada warteg buka siang nih. Nih saya nggak ngomong hukum syariat dulu, hukum rohani. Bapak terganggu nggak? Loh Ustadz, kita harus tegakkan hukum. Loh di antara ibu-ibu ini di rumah kalau Bapak punya istri, ada yang lagi haid nggak? Nggak masak, butuh makan, nyari kemana? Ya nyari ke warteg kayak gimana kayak itu. Jadi kita tuh nggak usah sibuk mikirin orang, kayaknya agama kita paling bener, mau amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kebelinger di situ. Emang Bapak Ibu ini masih terganggu kalau ada orang masak depan kita? Ini kan lucu, ya, sweeping, ketemu di warteg orang makan, lagi makan tempe. Lah untuk apa itu diberitakan? Ini politisasi aja Pak, ya saya nggak suka berita-berita begitu. Ini saya mau nanya lagi, Bapak terganggu nggak kalau saya makan minum di sini? Oh, bener itu dah. Terus untuk apa itu dibuka? Apa ditutup, di sweeping? Nggak perlu, biarin aja mereka pakai adab, ya. Jadi kalau mau bukain jam sekian, bilang gitu, ya. Buka jam 12 kayak gitu. Tutup depannya. Nggak perlu pakai sweeping Pak kalau orang udah puasa. Tapi kalau anak-anak, iya, anak saya itu bawa teman-temannya di depan rumah. Si bocah yang bontot tiba-tiba bawa roti ada coklatnya, makan depan mereka, kabur Pak semua anak-anak itu. Apa kata mereka? Aduh puasa gue nih parah nih adekmu apa gitu. Itu puasa anak-anak, di depan saya masih anak-anak kan nih. Nah ini kita kalau ngomong hikam Pak ya. Tapi kalau pemerintah mau memutuskan misalnya tutup, ya nggak apa-apa juga, nggak masalah juga Pak sebenarnya. Tapi kalau Bapak masih terganggu, ya salam, ya puasa anak-anak berarti ya. Jadi apa yang harus dilewatin untuk tahapan pertama? Taubat anak kecil dari yang fisik tadi. Taubatnya orang awam dari hal-hal yang zahir, dosa mata, dosa telinga. Maka kalau orang awam sudah nggak dosa mata, nggak dosa telinga, nganggapnya sudah suci. Jadi mereka bingung, kok habis assalamualaikum masih ada istighfar. Padahal dia lupa, di dalam sholatnya dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu diistighfarkan nggak nih sholat yang begitu? Inilah rahasia. Rabi'atul Adawiyah mengatakan, astaghfirullah fi istighfari, atubullaha fi taubati. Aku minta ampun kepada Allah karena istighfarku tidak benar. Aku bertobat kepada Allah karena sholatku tidak khusyuk. Ada nggak yang pernah begitu Pak? Supaya sholat kita pas naik ke atas kan mau dilempar lagi.
nggak khusyuk, lempar. Tapi karena kita tutup, astagfirullah, ya Allah, sholatku tidak khusyuk, diberi syafaat, naik juga Pak ke atas. Allah kan maha pengasih, maha penyayang. Kita berusaha khusyuk, belum khusyuk ya nggak apa-apa, yang penting kita ngaku tidak khusyuk. Mau nggak ngaku nggak khusyuk? Itulah tobat level 2, taubat ruhani. Taubat apa? Taubat ruhani. Batinnya merasa kurang bener nih, nah ini aja Pak dibenerin, level 2 ini coba dipakai, nanti bagus tuh amalannya. Nanti Bapak gampang nangis kalau zikir, sholat aja gampang mewek Pak. Ini kalau nggak pakai kitab, saya udah nangis dari tadi nih ya. Kenapa saya ngajar pakai kitab? Bukan karena gagah-gagahan pakai kitab, bukan. Ini cara saya untuk menahan diri, karena kalau mau nangis setelah kitab hilang nangisnya Pak. Alhamdulillah ya. Guru saya ada beberapa, itu kalau sudah bahas bab begini, nggak ada kitab ataupun ada kitab nangis terus. Untungnya saya kalau ngeliat kitab langsung berubah ya, alhamdulillah, karena akalnya balik lagi. Kalau nggak cuma rasa yang muncul, kalau rasa lebih dominan dari akal pikiran kita, kita bisa nangis setiap saat. Sujud nangis, ruku nangis, takbir nangis. Ntar orang-orang bilang, ini kenapa ini nangis? Ada Syekh Shinqiti, guru dari Syekh Salih Al-Maghamisi di Madinah, ngajar ba'da maghrib sampai isya, karena ada majelis biasanya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Habis assalamualaikum, assalamualaikum, itu langsung nangis. Mau baca, mau ngomong lagi, baca ayat lagi, nangis lagi. Jadi ceramahnya dari awal maghrib sampai menjelang isya itu nangis Pak. Mau ngomong lagi, nangis lagi. Mau ngomong lagi, nangis lagi. Nangislah semua orang yang di depan. Begitu mereka kalau ahwal rohaninya datang. Kenapa ahwal rohani yang bening itu tumbuh? Karena mereka tahakkuk fi maqamatil inzal. Mereka mau istiqomah, rajin menapaki jalan rohani. Yang pertamanya apa tadi? Taubat. Taubat mereka tidak lagi fisik, tapi sudah masuk taubat rohani, taubat kolbu. Babak satu maksiat zahir, satu hitam di sini. Tapi kalau ada maksiat batin, itu hitamnya lebih kenceng, lebih kayak aspal lengket. Disebut dalam bahasa Arabnya nuqtah sauda, noda hitam yang lengket. Itu hitam. Inilah yang menghalangi kita untuk tidak bisa memandang alam malakut, alam jabarut, alam rasa, bisa merasakan dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad, laula anna syayatin yahumuna ala qulubi bani Adam. Seandainya syaitan tidak mengerebut memenuhi kolbu manusia ya, menutupi kolbu manusia, tentulah mereka tentulah mereka akan melihat malakutas samawat, mereka akan mampu melihat alam malaikat. Jadi sahabat-sahabat tertentu Allah izinkan Pak bisa ngelihat malaikat. Ibnu Abbas ngelihat Jibril 2 kali. Malaikat siapa yang dilihat? Itu artinya nanti ada posisi kewalian pada orang ini. Ternyata Jibril tugasnya apa? Bawa wahyu. Maka tugas Ibnu Abbas nanti adalah menjelaskan makna wahyu, disebut ahli tafsir. Tidak ada ilmu tafsir hari ini kecuali lewat Sayyidina Ibnu Abbas. Ada orang lihat Mikail, nanti tugasnya lain lagi tuh Pak, tugas kerohaniannya. Ada yang suka ngelihat malaikat maut, nah, nanti tugasnya nalkinin orang mati, ngelepas orang mati. Itu beda-beda tuh tugasnya. Allahumma sholli ala. Oleh karena itu Bapak saudara makan Allah, seandainya Allah bersihkan kalbu kita, mungkin tidak ada hari kecuali kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sayyidina Nabi SAW hampir setiap hari beliau menangis, hampir setiap sujud beliau meneteskan air mata. Kenapa? Karena beliau merasakan memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kehilangan anak kita hilang sehari, mungkin 2 hari, bahkan kalau di mall hilang 1 jam 2 jam, ketemu, nangis nggak Pak? Nangis. Ruh ini kehilangan, kemana dia berarah? Ketika dia ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala, ketemu kekasih-kekasih Allah, pasti air matanya berlinang. Itu nggak bisa ditahan, nggak bisa ditahan.
Semoga Allah mengistiqomahkan kita menapaki jalan rohani, jalan istiqomah, jalan taubah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad. Ada mau diskusi, Pak? Tafadhal. Bagi yang ingin bertanya mengajukan tangan. Udah kenyang katanya. Cukup kali ya? Ada? Ya, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, ini ada 3 pertanyaan. Bahwa di ayat disebutkan bahwa ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Ini seolah-olah bahwa ibadah itu adalah transaksional. Sedangkan untuk level orang yang bukan anak-anak lagi kan seharusnya ini udah pengertiannya udah tidak seperti itu lagi. Tapi di teman kita bilangnya bahwa lah dalilnya seperti ini. Iya. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua ada kalam dari ulama bahwa sholat itu adalah kenangan di dunia saat kita di akhirat nanti. Terus bagaimana dengan kaidah sholat yang mohon maaf ini sangat cepat gitu. Sedangkan rukun sholat itu kan berakal gitu. Tapi akal kita kok nggak dipakai di waktu kita sholat sangat cepat itu gitu. Terus yang ketiga yang terakhir ini adalah makna simahum fi wujuhihim. Tanda di jidat itu sebenarnya ada tanda secara fisik atau bagaimana Bapak Nabi nanti mengenali kita di waktu kita di akhirat nanti? Itu cahaya atau bagaimana? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah ibadah itu transaksional? Tergantung yang menafsir. Ahli tafsir ini dia punya alat secanggih apa di dalam kolbunya, maka penafsirannya akan bergantung dengan secanggih apa rohaninya. Kalau kolbunya kualitas karyawan, kamu kerja, kamu digaji. Bahasa Arabnya maqamul ummal, makom para pekerja. Kamu lembur dapat tambahan. Ini makomnya siapa? Ummal. Jika si ustadznya menafsirkan kolbu dia baru makom seperti itu, maka dia akan bilang apa? Doa itu, ibadah itu transaksional. Doalah kepadaku, pasti aku jawab. Itu terjemahannya. Tapi jika kolbunya bukan kolbu ummal, kolbul arif, kolbu yang kenal kepada Allah, ayat itu bukan transaksi, Pak. Itu bahasa cinta. Hanya Allah lah kalau kita jatuh cinta kepadanya, cinta kita dibalas. Kalau mas-mas ini jatuh cinta sama akhwat, itu belum tentu dijawab sama dia. Akhwat jatuh cinta sama ikhwan belum tentu juga balik. Makanya ada orang tepuk sebelah kaki ya. Tepuk sebelah tangan, betul itu ada. Hanya Allah yang tidak. Ud'uuni, wahai kekasihku, panggillah aku. Aku akan memenuhi panggilanmu. Jadi lebih asik gak? Rinduilah aku lebih dulu merinduimu. Fazkuruni azkurkum. Sebut aku sebut kamu. Lebih dulu Allah nyebut kita atau kita nyebut Allah, Pak? Kalau ahli zahir bilang kita dulu yang nyebut Allah, kan ayatnya fazkuruni, sebut aku. Azkurkum, aku akan sebut kamu. Bukan. Lebih dulu Allah apa kita? Allah. Maka Allah lah yang awal memanggil kita ke dalam kolbu kita, baru kolbu kita memanggilnya. Zahirnya engkau memanggil Allah, batinnya Allah memanggilmu. Makanya di situ tidak ada fa, tidak ada kata hubung, tidak ada li, karena langsung
Fazkuruni azkurukum, langsung sebut aku sebut engkau. Dalam sebutanmu kepadaku, aku menyebutmu. Dalam sebutanmu kepadaku, aku memanggilmu. Jadi kapan Allah memanggil kita, Pak? Kalau kita memanggil Allah. Saat kapan Allah ingat kita? Di saat kita ingat Allah. Duluan Dia. Allah kan qadim. Apa arti qadim? Huwal awwalu wal akhir. Dialah yang maha awal, tidak ada yang lebih awal darinya. Dialah yang maha akhir, tiada sesuatu kesudahan setelahnya. Jadi Bapak ini rahasia kita sebut. Kalau lagi zikir, tolong lagi manggil sebenarnya. Kita kalau lagi nyebut nama Allah, ya Rahman, la ilaha illallah, subhan, itu Allah lagi sebut-sebut nama kita itu. Seneng nggak disebut kita sama Allah? Nama Bapak disebut oleh Allah di langit, seneng nggak? Tapi kalau nyebutnya keputus-putus, hari ini nyebut, besok enggak, ya Allah begitu juga. Bisa dibedain ya. Jadi tergantung dia punya alat apa di kolbunya. Sebatas itulah kemampuan dia mengambil makna ayat. Jadi ayat itu diterjemahkan bukan berdasarkan harfiahnya, tapi berdasarkan kedalaman kolbu orang yang punya kolbu. Ya. Yang kedua, kalau sholat itu adalah kenangan kita dengan Allah, terus kenapa ada orang yang sholatnya buru-buru gitu ya? Sholat orang yang buru-buru ini ada persoalan fikih, bukan persoalan ruhani, Pak. Itu kan kiai-kiai fikih aja itu. Secara fikih, boleh nggak baca Quran cepet-cepet, yang penting makhorijnya nyampe, matnya nyampe, boleh nggak? Satu napas? Ada, Pak. Tanya ahli qiraat. Jadi antara riwayat hadis, di hadis itu Nabi ketika selesai satu ayat, Nabi berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Begitu di satu riwayat. Riwayat ini ahad, diriwayatkan oleh sekelompok kecil ahli hadis. Tapi ahli qiraat punya kaidah sendiri. Ahli qiraat, ahli bacaan, mereka meriwayatkan secara mutawatir bahwa ada namanya bacaan satu napas. Guru kita di sini Said Agil Munawwar. Dulu di Mekah tanya sama beliau, Pak. Beliau kalau mimpin imam itu sholatnya satu napas, tapi kayak orang bernapas. Kayak imam kita Ustadz OO tadi, tapi satu napas tuh bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, atau disambung. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Terus sampai waladhdallin, amin, satu napas. Ada yang sanggup nggak? Tanpa mengurangi matnya, tanpa mengurangi makharijul hurufnya. Tanya Pak sama beliau. Gurunya waktu di Madinah, Said Muhammad Alawi Al-Maliki, itu senang dengan bacaan beliau. Ya. Masyaikh-masyaikh di sana senang. Jadi kita cari habaib kemana, Said kemana, lah di sini ada Said, ya, ada ulama, gurunya para guru, doktor-doktor se-Indonesia pasti berguru sama beliau. Saya waktu doktoral kan ngambil ilmu dari beliau juga. 2013 saya kuliah dengan beliau, Pak. Jadi waktu dulu buat reuni, apa kata beliau, murid saya semua ini. Sehingga nggak dulu ada pertemuan Pak di sini dulu ya. Ya. Cuma karena corona mungkin nggak bisa lagi dibuat ya. Beliau ngomong begitu ya sih, kita ketawa juga. Bahkan Habib Umar yang baru wafat itu murid beliau juga. Habib Umar yang namanya. Ya, Habib Umar Ibrahim, ya Allah yarham. Itu murid beliau juga, Pak. Kan kayak sekelas Habib Umar, itu murid beliau apalagi saya. Gitu. Tanya sama beliau tuh. Lalu bagaimana dengan yang sholat cepat-cepat itu? Yang memasukkan tumakninah ke dalam rukun sholat itu kan di mazhab Syafi'i juga tidak semua. Ya, di rukun 13 ada nggak tumakninah? Nggak ada, Pak. Tumakninah adanya di kitab lain, Kifayatul Akhyar itu ada tumakninah. Ya, karena dia tidak memasukkan tumakninah, maka bagi mereka udah jadi udah 7 menit beres, 23 rakaat lagi, Pak. Ya, kita nggak usah mempersalahkan 23 rakaat dengan konteks itu kan beritanya yang gede.
kan banyak di dunia ini, di masjid-masjid kita 23 rakaat tapi bacaannya standar, ada kan? Bapak kan nggak tahu di Mekah itu kan banyak masjid, itu banyak masjid-masjid kecil itu pakai alhaakumut takatsur Pak, 20 rakaat sampai qul a'udzu binnas, alhaakumut takatsur, setelah itu qul huwallahu ahad. Persis sama kayak di pesantren-pesantren, di surau-surau lama, di masjid-masjid jadul. Masih ada nggak di Jakarta sekitar yang begitu? 23 rakaat dimulai dengan alhaakumut takatsur. Ya alhamdulillah. Kita kan taunya yang sekarang di Masjidil Haram doang, piknik sesekali. Ya, kalau nanti masih ada umur, nanti dibuka umroh lagi bulan Ramadan, sesekali sholat di masjid sekitaran Mekah. Cari Pak, ada ketemu ntar. Ya, taunya yang Masjidil Haram doang ya. Taib. Yang terakhir apa tadi saya lupa. Oke, bagus. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, akhir dari surah Al-Fat. Dalam tafsir Imam Tabari, tafsir Imam Salafus Saleh, beliau mujtahid mutlak tapi tidak keluar dari mazhabnya dan masih bermazhab Syafi'i. Apa kata beliau? Simahum fi wujuhim itu adalah al-khusyu', pancaran bekas kekhusyuan di wajah. Gitu. Ini secara rohani. Secara fisik bagaimana? Ya mungkin sebagian ada yang jidatnya hitam, ya nggak apa-apa. Tapi kata sima itu menunjukkan karakternya tidak hanya sampai di fisik, tapi tembus sampai ke batin. Maka bapak-bapak yang jidatnya hitam ini tanggung jawabnya berat Pak. Harus menyelaraskan zahir jidatnya yang hitam dengan batinnya yang sujud. Karena jidatnya kelihatan kayak orang sujud, batinnya harus sujud juga. Ya, yang punya jidat hitam itu berat tuh Pak, yang punya jidat hitam tuh ya. Hati-hati. Bisa riya nanti. Ya. Bisa juga tambah takut kepada Allah. Ya Allah, jidatku udah hitam tapi sujudku nggak khusyuk-khusyuk. Oh, itu merasa hina kita di hadapan Allah. Jadi makna yang tepat gabungan dari dua-duanya. Zahirnya ia bertanda, batinnya ia beraura. Itulah aura orang-orang yang tadarru', aura orang yang khusyuk. Cukup ya? Ada lagi? Oke, baik. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Pak Ustadz dan jamaah semua diberi kesehatan. Amin, amin. Ini Pak Ustadz, bab kita untuk mencari guru yang mungkin yang zobatul irodah yang berguru ingin jadi murid Pak Ustadz. Ini gimana kita dengan kondisi sekarang kita cari yang memang dasarnya kita dapat itu benar-benar yang kita di bab pertama yang zobatul irodah itu Pak Ustadz. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, suhbatul murid, berguru dalam bab menjadi murid, suhbatul iradah. Mursyid begini nggak usah banyak-banyak, di suatu masa cukup satu. Kalau gurunya meninggal, cari lagi yang baru. Atau misalnya gurunya mengatakan saya ijazahkan engkau, dia boleh ganti guru yang baru. Gimana cara mencarinya di zaman begini? Zaman begini gampang nyarinya malah, ya. Tapi kalau ingin dengan cara rohani, temui guru rohani, sholat 2 rakaat setiap hari. Sholat apa itu? Sholat istikharah, sholat hajat. Ya Allah, bimbing aku bertemu, berguru kepada suhbatul murid, suhbatul iradah yang bisa menghantarkan aku ke hadiratmu. Gitu. Jadi harus pakai sholat Pak. Orang nikah aja pakai sholat istikharah, masa berguru? Berguru ini urusannya langit, bumi, dunia, akhirat. Kalau kita menikah kan bumi aja, dunia. Tapi kalau berguru urusan kita dunia, akhirat, mesti pakai istikharah. Dan yang kedua, musyawarah. Ya, harus bermusyawarah. Nah, ini banyak sekarang muncul orang mengaku dirinya mursyid atau dianggap oleh muridnya mursyid.
Walaupun banyak mursyid di dunia, tidak mungkin semuanya cocok sama kita. Berguru itu jodoh-jodohan. Maka berguru itu bukan masalah kertas ijazah, gurunya dapat ijazah. Itu betul, itu SIM, surat izin menjadi mursyid. Ada ijazahnya, Pak. Seperti kami di kampus harus ada gelar doktornya biar bisa mengajar di pasca sarjana. Ya. Kalau ngajar di sini dapat gelar ustadz yang ngasih jamaah ya. Tapi kalau ngajar di kampus kan gelar doktor. Doktor di wisuda nggak sama rektor? Sama. Seorang mursyid itu dia seperti dosen, tapi dosen alam ruhani. Maka dia diwisuda oleh gurunya. Gurunya mursyid juga. Bisa nggak mahasiswa ngangkat dosen? Yuk bareng-bareng yuk, itu orang pinter tuh kita angkat jadi dosen yuk, bisa nggak? Maka tidak ada sejarahnya murid ngangkat guru jadi mursyid, itu nggak ada. Nah sekarang fenomena itu yang banyak, Pak. Karena jamaah udah banyak, ya udah deh jadi mursyid aja deh. Udah banyak hari ini, ya. Ini zaman agak lumayan genting juga sih, karena sudah banyak mursyid meninggal. Abah Uci meninggal, Abah Ahmad Sukanta di Banten meninggal, Abah Anom sudah pergi, udah banyak. Mbah Asrori di Surabaya sudah pergi. Di Sumatera ada Tuan Guru Hashim di Basilam juga sudah wafat. Di Aceh udah banyak, di Sumatera Barat banyak sudah wafat. Sekarang kebanyakan mursyid kertas. Mursyid karena dia diangkat gurunya tapi rohaninya belum nyampe. Itu kebanyakan. Maka kalau gurunya sudah punya ijazah dari gurunya yang sebelumnya, tinggal dicek kalam dia menunjukkan jalan kepada Allah. Hal rohaninya membuat kita bangkit nggak, sadar nggak kepada Allah. Kita bermajelis saja bisa kita sadar, Pak, sama dia. Kalau dia berkalam membuat kita terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketemu, Pak, itu guru Bapak insya Allah. Ya, semoga nanti ketemu. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya. Barangkali itu Bapak saudara Allah, sudah siang. Semoga kajian ini diberkahi oleh Allah. Saya yang menyampaikan juga diampuni dan diridhai oleh Allah SWT. Yang hadir diterima puasanya, ditempatkan, dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Nanti jangan tidur malam 27, malam 29. Ya, jangan tidur di atas jam 10 lah, 27, 29. Insya Allah barangkali di tanggal-tanggal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabi Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.